Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 20650029. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Project Cost Management. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu dapat memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep, dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, kemudian mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, mengembangkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% sampai dengan 56%. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencangkup proyek yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek, yang pertama itu planning cost management, itu menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimating cost itu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling cost itu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Bisa kita lihat proyeknya. Kemudian prinsip dasar manajemen biaya, ada profit atau keuntungan, kemudian margin profit, siklus hidup pembiayaan, cost flow analysis, biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang didapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang dapat nyata adalah biaya yang atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Kalau biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT, teknologi informasi. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas itu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik itu menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi adalah alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir
pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contohnya seperti pada gambar ini. Kemudian pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek itu dapat mencangkup pemantauan kinerja biaya, kemudian memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline dan direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. EFM itu adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EFM dapat dioptimalkan. Istilah-istilah dalam EFM itu Planet Value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Aktual cost itu adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Kemudian earned value itu proses estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai. Kemudian cost variance itu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian schedule variance itu variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cost performance index itu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya yang pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule performance index itu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek. Bisa kita lihat rumus-rumusnya, kemudian ini contoh soalnya, penyelesaiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi ini. Apabila ada kekurangan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.